Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana Koswara dengan NIM 2006030. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas 4 pada sekolah dasar. Adapun pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang dengan sesama telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga dapat dipresentasikan pada kesempatan hari ini. Untuk pembimbing satunya yaitu ada Bapak Dr. Galih Dani Septian Rahayu MPD dan untuk pembimbing duanya ada Bapak Deden Herdiana Aptatjani MPD. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, sintak model yang digunakan, hasil penelitian, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait latar belakang. Di dalam latar belakang ini terdapat 3 komponen di dalamnya, yang di mana terbagi menjadi kondisi ideal, kondisi nyata, serta solusi. Untuk kondisi idealnya itu berkaitan tentang variabel terikatnya, yaitu keterampilan komunikasi. Bagaimana keterampilan komunikasi yang ideal pada abad 21 itu, yaitu adalah kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dan ide-ide secara efektif dengan menggunakan keterampilan komunikasi dalam sejumlah bentuk dan konteks. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya dalam keterampilan komunikasi abad 21 itu bukan hanya keterampilan komunikasi saja, yang di mana ada yang lainnya seperti critical thinking, creative thinking, dan collaboration. Nah, hal tersebut tentunya semuanya ditunjang melalui keterampilan komunikasi, hingga pada akhirnya tanpa adanya keterampilan dalam berkomunikasi, tentunya bagi saya keterampilan abad 21 ini tidak akan berjalan dengan baik. Dan tentunya keterampilan komunikasi ini pun perlu dikuasai oleh siswa sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kondisi nyata, yang dimana di sini terbagi menjadi dua, ada siswa yang pertama itu siswa tidak berani untuk menyampaikan pendapat ketika sesi tanya jawab, dan yang selanjutnya itu kurang berinteraksi dengan teman-temannya saat tugas kelompok. Kondisi nyata ini didapatkan dalam kegiatan observasi dan juga wawancara selama penelitian di salah satu sekolah dasar yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, selanjutnya yaitu terkait solusi. Adapun solusi yang bisa dihadirkan untuk mengatasi permasalahan di salah satu sekolah tersebut, yaitu menggunakan model pembelajaran. Yaitu model pembelajarannya itu adalah kooperatif tipe Make-Match. Nah, kenapa harus menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match ini? Karena yang pertama ini telah disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas 4. Dan juga model ini, karena ada kata kooperatif, yaitu bekerja sama, tentunya siswa itu sangat senang ketika dilibatkan secara penuh dalam kegiatan. Apabila dikemas dengan berbagai kegiatan-kegiatan seperti ice breaking dan juga kegiatan-kegiatan permainan yang lainnya. Hingga pada akhirnya siswa tidak merasa bahwa mereka sedang belajar yang serius. Tetapi ini akan dikemas dengan proses permainan bersambil belajar, menggunakan salah satu kartu yang nantinya menjadi penunjang model Make-Match ini. Ada kartu jawaban dan juga kartu soal, gitu. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi penggunaan model Make-Match pada pembelajaran IPAS. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make-Match dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswanya. Dan yang ketiga yaitu kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make-Match dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswanya. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitian, yang di mana metode penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga nantinya ini akan membantu dalam proses pengumpulan data dan mengolah data dalam kegiatan penelitian
yang telah peneliti lakukan, gitu. Nah, di samping itu tentunya dibantu melalui desain explanatory sequential yang di mana dalam tahapannya, dalam pengelolaan datanya itu, yaitu diawali dengan metode kuantitatif terlebih dahulu. Di sini ada, tahapannya, yaitu untuk pertama merumuskan masalah, landasan teori dan hipotesis, serta pengumpulan data analisis kuantitatif, dan terakhir nanti ada uji, hipotesisnya. Nah, setelah itu dilaksanakan, baru ke tahap metode kualitatifnya, yang di mana nantinya ada penentuan sumber data penelitian, terus pengumpulan data dan analisis data kualitatifnya, dan terakhir selanjutnya ada analisis data kuantitatif dan kualitatif, nanti dianalisis antara keduanya, dan terakhir nanti bisa ditarik dalam kesimpulan serta saran yang dapat disampaikan. Adapun instrumen penelitian, untuk penelitian ini menggunakan instrumen non-test, ada 3 menjadi alat ukur dalam pengumpulan datanya. Yang pertama itu ada observasi aktivitas siswa, ada angket respon siswa, dan juga wawancara terhadap kepada guru kelas serta kepada siswa. Dan nanti pun dibantu melalui RPP atau modul pembelajaran selama kurang lebih 2 pertemuan. Adapun sampel yang saya ambil dalam penelitian ini sebanyak 35 sampel atau responden atau siswa. Yang pertama itu untuk laki-lakinya sebanyak 17 orang, untuk perempuannya itu ada 18 orang. Nah, subjek atau lokasi penelitian yang saya ambil ini di SDN Negeri Riau 1 Cianjur, yang bertepatan di Kabupaten Cianjur, secara spesifiknya itu ada di Kecamatan Karangtengah, gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait sintak model kooperatif tipe Match. Saya ambil sintak ini dari Putri dan Topani tahun 2020 karena dirasa sangat cocok terkait karakteristik siswa yang berada di kelas 4 ini. Yang pertama, itu nanti fasilitator ataupun guru menyampaikan dan juga mempersiapkan kartu terkait nanti materi yang disesuaikan dengan mata pelajaran IPAS tentunya, serta instruksi terkait tata cara dalam proses pelaksanaannya. Nah, dilanjutkan dengan membuat kelompok secara heterogen, yang di mana nantinya akan dibagi antara kelompok laki-laki dan perempuan itu digabungkan gitu. Maksudnya tidak ada kelompok yang laki-laki atau perempuan masing-masing itu. Jadi semua bercampur. Nah, selanjutnya ada membagikan kartu soal dan jawaban. Ini pembagian kartu ini ketika kelompok sudah dibuat, ada kelompok soal dan juga kelompok jawaban. Nanti akan masing-masing akan mendapatkan kartu sesuai dengan kategorinya. Nah, selanjutnya yaitu peserta mencari pasangan kelompok ke jawaban. Jadi nanti kelompok soal mencari kelompok jawaban dan begitupun sebaliknya ketika sudah selesai. Nah, pada puncaknya dalam terakhir kegiatan ini adalah nanti fasilitator atau guru memeriksa hasilnya dan siswa nanti mempresentasikan hasil temuannya serta nanti guru memberikan umpan balik terkait pendapat yang telah siswa ajarkan. Tentunya kegiatan kooperatif ini sangat didukung dalam melatih untuk keterampilan komunikasi siswa itu. Nah, selanjutnya terkait hasil penelitian. Yang pertama itu adalah observasi aktivitas siswa dalam menggunakan model pembelajaran MNES untuk mengukur apakah ada peningkatan ketika pembelajaran model ini digunakan kepada komunikasi siswanya, yang di mana di sini dalam 2 pertemuan, untuk indikator pertemuan pertama yaitu menyampaikan ide dengan efektif sebesar 63%, dan untuk indikator B mendengarkan dengan efektif sebesar 64%, indikator C menyampaikan informasi dengan baik sebesar 64%, indikator D menggunakan bahasa yang baik dan efektif sebesar 64%. Rata-rata semuanya dalam kategori cukup. Nah, di dalam pertemuan keduanya, di sini terlihat adanya peningkatan, yaitu yang tadinya 63% dalam pertemuan kedua ada jadi 86%. Kategori B-nya, indikator B-nya yang berasal dari 64% menjadi 88%. Selanjutnya indikator yang C yang berasal dari 64% menjadi 89%. Dan yang terakhir untuk indikator D yang berasal dari 64% menjadi 87%. Indikator ini saya ambil dari Budiawan Abdurrahim pada tahun 2020.
Nah, di sini pun ada hasil uji Gen Score. Untuk pertemuan pertama, nilai rata-ratanya itu sebesar 64%. Pertemuan duanya sebesar 88%. Dengan hasil Gen Score-nya itu 0,67% dalam kategori atau kriteria cukup efektif. Nah, di sini terkait respon siswa terhadap model pembelajaran yang telah digunakan dalam meningkatkan keterampilan komunikasinya. Di sini menggunakan skala Likert 4 kategori, di mana ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, dalam respon siswa ini telah diketahui bahwa rata-rata siswa menjawab setuju karena dirasa model pembelajaran kooperatif tipe McMatch ini mampu meningkatkan keterampilan komunikasinya, khususnya dalam proses pembelajaran menggunakan materi IPAS gitu. Nah, di sini selanjutnya itu kendala guru dan juga siswa selama menggunakan model McMatch ini. Ini terkait kegiatan wawancara. Nah, yang pertama itu untuk kendala guru terdapat 3 poin, yaitu membuat siswa kondusif, membuat kelompok heterogen, dan terakhir memerlukan waktu yang cukup. Nah, dalam ketiga kendala tersebut menjadi hambatan bagi guru karena yang pertama perlunya adaptasi dalam model pembelajaran tersebut. Tapi ketika pertemuan 2, alhamdulillah adanya sudahnya terbiasa dan adaptif dalam penggunaan modelnya sehingga adanya peningkatan dalam hasilnya. Tadi telah disampaikan bahwasanya ada peningkatan dalam pertemuan kedua diakibatkan karena guru sudah terbiasa menggunakan model tersebut serta siswa pun sudah terangsang dalam model tersebut. Sehingga adanya tolak ukur peningkatan keterampilan komunikasi yang sama-sama diakibatkan oleh penggunaan model McMatch ini. Nah, selanjutnya itu tuh kendala siswa, yaitu memerlukan adaptasi, dan yang terakhir itu sering hilang fokus dalam mencocokkan kartu. Memang ketika dilihat, hilang fokus dalam mencocokkan kartu ini meskipun sudah dibedakan antara kartu soal dan kartu jawaban, untuk soal itu warna biru, untuk jawaban itu warna oranye. Nah, tapi ketika pembelajaran berlangsung karena kegiatannya sangat ramai dan karena ini berkegiatan secara kooperatif, sama-sama semua bergerak, sehingga pada akhirnya kadang siswa pun sering keliru untuk mencari soal. Tetapi setelah berjalannya waktu, itu bisa terbiasakan dan siswa pun memberikan respon yang cukup menyenangkan ketika menggunakan model ini. Nah, selanjutnya itu terkait kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, itu adanya peningkatan keterampilan komunikasi menggunakan model pembelajaran McMatch dalam pembelajaran IPAS ini. Dan yang kedua, terkait respon siswa yang baik terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran McMatch dalam meningkatkan keterampilan komunikasinya. Dan yang terakhir, adanya kendala guru dan juga siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran McMatch dalam meningkatkan keterampilan komunikasinya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang hikmat, mohon ampun bila penyampaiannya kurang santun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.